Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalam al-atammani al-akmalan على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك أن تجعل من جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk bertemu. Tidak lain dan tidak bukan pertemuan kita satu tujuannya mengembalikan dasar dari agama ini ketika Rasulullah SAW bersabda ad-dinun nasihah. Ketika Rasulullah bersabda ad-dinun nasihah, agama itu adalah menasihati. Karena sebagai manusia, sebagai hamba Allah Azza wa Jal, kita sadar bahwasanya kehidupan kita penuh dengan berbagai macam cobaan dan godaan. Jikalau tidak ada orang-orang yang mengingatkan, menasihati diri kita dalam perjalanan kita di dunia ini, maka kehidupan kita sangat berbahaya di dalam membangun kehidupan akhirat kelak. Maka dari itu adanya kajian seperti ini di tempat seperti ini bagian dari upaya, bagian dari usaha agar kita dalam kehidupan kita keseharian punya aktivitas tanggung jawab bekerja, mencari rizki, tapi di sisi lain kita tidak boleh lupa bahwasanya kita ini hamba Allah, bahwasanya kita ini makhluk yang Allah ciptakan, memiliki tujuan, memiliki akhir, dan apa yang kita lalui di dunia ini hanyalah sementara dan sesaat. Sekali lagi, apa yang kita lalui di dunia ini adalah sementara dan sesaat. Sehingga sebahagianya manusia, tetaplah dia akan terselimuti dengan kesedihan walaupun sesaat. Setidaknya di akhir penghujung kehidupannya dia akan wafat. Nah, maka di sini pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Ibnu Majah, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ardah. Qala anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, idhni wa aujiz. Maka laki-laki ini tadi mengatakan, wahai Rasulullah, nasihatilah diriku tapi dengan ringkas. Orang ini datang meminta nasihat, dan nasihat itu diminta pula untuk diringkas, jadi tidak terlalu panjang. Dan memang demikian,
Sebagaimana dikatakan Abdullah bin Mas'ud, ala innama qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Yang sedikit, yang ringkas tapi cukup, itu lebih baik daripada banyak tapi terlupakan. Makanya hakikatnya memang nasihat, memotivasi itu tidak penting terlalu banyak dengan durasi yang panjang. Cukuplah nasihat-nasihat itu dalam durasi yang pendek tapi mengena, berarti, bermakna, sebagaimana dinasihatkan Rasulullah SAW kepada orang laki-laki ini yang bertanya kepadanya, yang meminta nasihat. Qala idzni wa aujiz. Berikanlah aku nasihat dan ringkas. Nasihat tapi ringkas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam memberikan 3 wasiat. Yang pertama kata beliau, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Nasihat yang pertama. Ini nasihat yang pertama, ini nasihat yang sangat berarti dan berharga dalam keseharian kita. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau kita jujur kepada diri kita masing-masing, ibadah yang paling banyak kita lakukan dalam sehari semalam itu ibadah apa? Salat, ya kan? Tidak ada lain ibadah yang lebih kita jaga, kita sisihkan waktu, dan lebih banyak kita ulang ketimbang sholat. Setidaknya terulang 5 kali kalau yang hanya mengerjakan yang wajib saja. Belum nanti sunnahnya, qabliyah, ba'diyah, antara adzan dan qomat, belum nanti sholat malamnya. Terlepas itu semua, kewajiban kita hanya 5. Dalam sehari ada 5. Yang 5 ini, yang 5 yang wajib ini, dari mulai sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita yang hanya ibadah tersisa 5 ini, karena ibadah yang lain kita lakukan sesekali, kalau ingat, maka yang 5 ini mengingatkan kita karena ada waktunya, ada azan, ada tempat beribadahnya, ketentuannya. Maka nasihat pertama kata Rasulullah yang pertama tadi, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Jikalau engkau berdiri menegakkan salatmu, maka salatlah dengan salat perpisahan. Salat perpisahan. Gimana salat perpisahan? Nah, kita perlu bertanya dalam kehidupan kita, bagaimana keadaan kita ketika kita akan berpisah? Apakah normalnya orang ketika mau berpisah dari orang-orang yang dicintainya, merantau, ada suatu pekerjaan, ada suatu aktivitas, ada tugas, berbagai macam perpisahan di dunia ini. Bagaimana keadaan seseorang ketika dalam posisi akan berpisah? Tentu keadaannya diselimuti dengan kesedihan, diselimuti dengan takut untuk tidak ada pertemuan yang berikutnya, tidak ada kesempatan lagi untuk bertemu. Kan begitu selalu, apalagi kalau perpisahannya panjang. Misalkan ditugaskan bekerja 1 tahun, 2 tahun, atau ada misalkan beasiswa belajar 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Maka perpisahan ini sangat terkesan sekali. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Apabila engkau tegak mendirikan salat, maka salat itu jadikanlah salat perpisahan. Perpisahan dengan siapa? Perpisahan dengan siapa? Perpisahan dengan dunia. Kenapa perpisahan dengan dunia? Iya. Disebutkan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Uzkuril mauta fi salatika, fa innar rajula idza dzakara al mauta fi salatihi lahariyun ay yuhsina salatahu wa salli salata rajulin yadhunnu annahu la yusalli salatan ghairaha." Potongan yang terakhir dari hadis,
Kata Rasulullah, dan salatlah keadaan seseorang yang tidak pernah mengira akan melaksanakan salat yang berikutnya. Artinya seakan-akan dia salat ini adalah salat terakhir dalam kehidupan di dunia ini. Andai kita masing-masing diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla atau malaikatnya mengatakan kepada kita, wahai fulan, wahai engkau, ingat ya, salat subuh ini adalah salat terakhirmu. Setelah salat subuh kamu meninggal. Kira-kira kalau kita mengetahui itu adalah salat terakhir, apa yang akan kita lakukan dalam salat itu? Pasti segala kekhusyuan, segala merendah diri kepada Allah, menfokuskan seluruh pikiran, mempersembahkan segala yang kita miliki, panjatkan zikir, doa. Mungkin sholat yang biasanya dilakukan dalam waktu 5 menit bisa setengah jam. Kenapa? Karena sudah dikatakan ini sholat terakhirmu. Tapi kita mengetahui dan menyadari bahwasanya tidak ada yang pernah tahu siapapun diri kita kapan datangnya kematian. Tidak ada yang pernah tahu dari diri kita kapan sholat terakhir kita di dunia. Sehingga ketika kita sholat ya sholat saja, dengan harapan nanti sholat ada sholat berikutnya. Saya kalau nggak khusyuk sekarang, nanti sholat yang berikutnya khusyuk. Nggak khusyuk yang berikutnya, masih ada yang berikutnya. Nggak ada berikutnya. Kenapa? Karena setiap kita sholat masih mengharapkan sholat yang berikutnya. Untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat, kata Rasulullah SAW tadi, salli salata muwaddi'in. Sholatlah dengan sholat perpisahan dengan dunia. Sebenarnya kalau kita mau jujur, sholat ini sudah memisahkan kita dengan dunia. Coba kita perhatikan, sholat itu normalnya di masjid. Masjid itu dirangkai sedemikian rupa di dalam syariat agar dijauhkan dari dunia. Makanya di masjid itu ada ketentuan larangan jual beli. Larangan jual beli, larangan mengumumkan atau mencari barang-barang yang hilang, larangan mengeraskan suara. Begitu juga para ulama menyebutkan dibencinya obrolan-obrolan yang kisaran dan seputar dengan dunia. Jadi rancangan sedemikian rupa di dalam syariat untuk rumah Allah, masjid ini, demi apa? Agar sholat kita memang benar-benar terpisahkan dengan dunia kita. Jadi murni fokus kita pada sholat. Sehingga problem masalah yang beragam di luar masjid tidak masuk ke dalam masjid. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW ketika dikatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salah. Apabila Rasulullah SAW terjadi padanya suatu perkara, maka beliau menyegerakan untuk melaksanakan salat. Dan beliau mengatakan kepada Bilal, yang muadzinnya beliau, arihna biha ya Bilal, buatlah kami istirahat dengannya, artinya dengan salat. Jadi salat ini tempat istirahatnya Rasulullah. Istirahat dari apa? Dari beragam hiruk pikuknya dunia dan problematika dan permasalahan yang ada di dunia. Dengan cara masuk di dalam salatnya. Karena di situ ruhnya beristirahat. Kenapa ruhnya beristirahat? Karena ruhnya sedang kembali kepada Rabbnya. Orang di dalam salat yang sesungguhnya, yang benar-benar fokus di dalam salatnya, maka gerakan jasad itu bukan menjadi hal yang utama, tapi adalah kembalinya hati, menghadapnya jiwa, kembalinya ruh kepada Allah. Sehingga kalau orang yang khusyuk sekali dalam salatnya, dia akan membaca berapapun ayat dalam Al-Quran tidak pernah dirasakan sebagai sesuatu yang lama. Kenapa? Karena memang hatinya, jiwanya sudah kembali kepada Allah. Makanya kenapa kita bertanya, ada orang-orang sholat satu rakaatnya menyelesaikan surat Al-Baqarah. Itu berapa lama itu? Satu rakaat saja.
Belum 2 rakaat, belum 3 rakaat, belum 4 rakaat. Itu gimana bisa bertahan berdiri? Apa nggak ngerasa capek? Seorang yang sudah menyatu hatinya, menyatu jiwanya, dan menghadap kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan melupakan seluruh keletihan yang ada di dunia ini. Makanya salah satu cara agar kita fokus di dalam salat, coba sesekali, atau sebenarnya jangan sesekali gitu, usahakan setiap kali kita salat, fokus kita adalah ini salat yang terakhir. Ini salat yang terakhir. Nah, baru kita rasakan bagaimana damainya jiwa, bagaimana ketenangan hati dan kekhusyuan hati menghadap dan meminta kepada Allah. Kan problemnya kita apa? Setiap salat kita nggak pernah tuh kepikiran ini salat yang terakhir, nggak pernah. Rata-rata dari diri kita setiap Allahu Akbar ya biasa aja. Allahu Akbar, salam, ada salat lagi berikutnya, ada salat lagi berikutnya. Coba kalau kita sesekali berpikir, atau setiap kali, bahkan setiap kita sholat, kita katakan ini bisa jadi sholat yang terakhir. Fokuslah. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal kecuali sholat ini. Fokuslah. Kalau kita berkata jujur kepada jiwa kita dan diri kita, sangat mudah bagi kita untuk tersadarkan. Tapi ini perlu latihan. Namanya riyadatul qalbi. Ada yang disebut olahraga hati. Fisik kita ada berolahraga. Dan olahraga fisik ini kalau hanya dilakukan sesekali 2 kali, maka yang akan kita rasakan keletihan, pegal, capek, lemas kalau sekali 2 kali. Tapi kalau sudah menjadi rutinitas, biasa. Kan begitu? Begitu juga olahraga hati. Kalau hanya sesekali, ya kita merasakan susah payahnya. Tapi kalau sudah setiap kita olahraga, menjadi rutinitas kita olahraga hati, maka selesai. Sangat ringan dan sangat mudah. Tapi sekali lagi ini perlu upaya dan usaha. Karena dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, nampaknya tidak ada lagi harapan dalam ibadah kita yang lebih besar ketimbang harapan kita dari sholat kita. Coba kita masing-masing bercermin, berpikir, ada enggak satu ibadah yang mana ibadah ini lebih kita harapkan diterima oleh Allah ketimbang sholat kita? Yang rutin, yang setiap hari. Kalau sesaat mungkin, suatu saat saya pernah bersedekah kepada orang misalkan yang sangat membutuhkan, dan saya merasakan ini sedekah yang paling ikhlas, mungkin sesekali. Tapi amalan yang rutinitas, yang terus menerus kita lakukan, setiap kali kita ulangi, kita mengharapkan lebih diterima daripada yang lainnya. Kita akan jujur menjawabnya, tidak ada lebih daripada sholat kita. Makanya kalau kita berharap sekali dengan sholat kita, harusnya kita juga memperhatikan terhadap sholat kita. Karena kita cuma itu harapan kita. Puasa kita hanya datang 1 tahun sekali. Zakat kadang-kadang kita bukan termasuk orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Kalaulah ada zakat fitrah, kadang-kadang sudah dizakati sama kedua orang tua kita. Jadi banyak hal. Haji nggak sampai kita ke haji. Hanya sholat. Oh, di sana kita berzikir beberapa. Pagi petang kita jaga, belum tentu. Tilawatul Quran paling nanti ada kalau pas Ramadan. Jadi yang paling kita harapkan dari peribadatan kita kepada Allah ya sholat. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan dari ibadah yang satu ini, maka kita harusnya benar-benar memperhatikannya dengan sebaik-baik mungkin. Termasuk cara memperhatikannya adalah menghadirkan kekhusyuan di dalamnya. Yang mengerikan adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, Innar rajul la yusalli walam yabqa min salatihi illa usyurahu, tusu'ahu, thumunahu, subu'ahu,
sudusahu. Seterusnya. Atau illa usyroha, tusu'uha. Kata Rasulullah, seseorang itu telah melaksanakan sholat, selesai ini melaksanakan sholat, namun ketika salam tidak ada yang tersisa dari pahala sholatnya kecuali hanya 1/10-nya, 10%-nya, 10%-nya saja. Ini ibarat kalau kita sedang berdagang nih, kebetulan berdagang gitu, banyak yang terjual, tiba-tiba setelah penghitungan kok yang masuk cuma 10%. Itu bagaimana perasaan kita. Salat juga demikian. Kata Rasulullah, orang itu masuk dalam salat dan keluar setelah salat, ternyata yang tersisa dari pahalanya hanya 10%. Terus begitu sampai yang tersisa setengahnya 50%. Ini gimana ini ceritanya? 10% tersisa 20%, 30%, 40%, 50%, nisfuha, setengahnya. Ternyata banyak, dan ini perlu kita bercermin, di antara kita yang tidak menyadari ternyata setelah kita selesai dari sholat itu, sholat kita ini yang mendapatkan dan menghasilkan pahala hanya 10% dari sholat. Kenapa? Sekali lagi, sholat itu bukan hanya sebatas berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Bukan itu saja. Karena itu gerakan jasad. Sedangkan sholat itu menggabungkan antara gerakan jasad dan gerakan ruh. Namun dikarenakan gerakan ruh itu susah, maka tidak dijadikan rukun dalam sholat. Coba kita bayangkan. Seandainya gerakan ruh itu dijadikan rukun dalam sholat, mungkin sholat kita dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada yang sah. Tapi kan gerakan jasad kita, rukun berdiri, habis itu ruku harus, nanti tidak lagi bangkit dari ruku, sujud. Ini yang menjadi tolak ukur sah dan tidak sahnya sholat. Dan berbicara kita sah dan tidak sahnya sholat bukan pahala atau tidak pahalanya sholat, beda hal. Karena terkadang sholat itu sah tapi tidak menghasilkan pahala. Nah, ini penting. Jangan dianggap yang penting kita di dunia ini mengerjakan kewajiban atau menghindari yang diharamkan. Kenapa? Kalau kita dalam urusan dunia aja nggak pernah kita kok berpikir yang penting balik modal. Ada kita dalam berdagang begitu? Yang penting balik modal, nggak rugi gitu aja. Mayoritas pedagang urusan dunia, bagaimana kita menghasilkan untung sebesar-besarnya. Kan begitu pikirannya. Tapi kenapa kalau dalam urusan perkara akhirat, yang penting tidak melanggar. Yang penting menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat kita sah, sudah cukup. Alhamdulillah, kalau sholat kita sudah sah, cukup, tidak mengapa. Kadang kita juga masih ragu. Jangan-jangan sholat kita juga belum sah. Dikarenakan kita tidak mempelajari tata cara sholat ini dengan benar. Kita hanya mempelajari sholat ini karena dibiasakan semenjak kecil, karena mengikuti kedua orang tua kita yang kebetulan muslim. Tapi kita mempelajari detail tata cara sholat, permasalahan sholat kita nggak pernah. Nah, ini menjadi masalah yang lain. Makanya kita perlu jujur, kewajiban kita di dunia ini banyak, bukan hanya sholat aja. Mempelajari tata cara sholat juga bagian dari kewajiban. Oh, saya sudah bisa sholat dari semenjak SD. Boleh jadi kita sudah sholat semenjak kecil. Tapi yang perlu kita tanyakan, sudahkah kita mengetahui setiap gerak-geriknya dalam sholat tentang ilmunya? Nah, itu yang perlu kita bahas. Jadi tahapannya bagaimana sholat kita sah. Kalau sholat kita sudah sah, bagaimana menghasilkan pahala yang maksimal. Kan begitu. Sedangkan kata Rasulullah di sini apa? Sholatlah dengan sholat perpisahan. Ini sebagai perisai, sebagai solusi agar sholat kita pahalanya maksimal, tidak terkurangi. Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in.
Salatlah dengan salat perpisahan. Makanya kenapa kita temukan di dalam ayat Al-Quran bahwasanya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya orangnya salat, tapi kok suka berbohong? Katanya salat, tapi kenapa masih memakan harta yang haram? Katanya salat, tapi kenapa masih membangkang kepada kedua orang tua? Katanya salat, tapi tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami atau menunaikan kewajibannya sebagai istri. Katanya sholat, kenapa tapi tidak menunaikan kewajibannya sebagai tetangga yang baik? Padahal Allah berfirman, sholat itu menghalangi dari kemungkaran dan keburukan. Jadi yang salah ayatnya, ataukah kita yang melaksanakannya? Maka jawabannya tentu ayat-ayat Allah Azza wa Jalla sempurna. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan dari sisi manapun. Sehingga yang perlu kita tanyakan, jangan-jangan sholat kita yang belum disebut sebagai sholat. Sholat kita hanya disebut sebagai sholat yang sah, tapi belum disebut sholat yang sempurna. Makanya Rasulullah berwasiat kepada orang yang bertanya tadi, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Salatlah dengan salat perpisahan. Makanya Rasulullah kalau sudah salat Allahu Akbar, lupa seluruh urusan duniawinya, ditinggalkan di belakang. Karena salat beliau adalah salata muwaddi'in, salat perpisahan. Kita ini bercita-cita sekali sebagai seorang mukmin. Dalam kondisi sholat Allah mencabut nyawa kita. Kelihatannya suasana yang sangat damai dan indah ketika kehidupan kita ditutup dengan sholat. Kan begitu kan? Tapi untuk mengingat kematian saja nggak sampai, apalagi kita berharap diwafatkan di atas sholat. Jadi prosesnya masih panjang. Makanya Rasulullah menasihatkan dengan nasihat yang pertama ini dan sangat ringkas untuk mengingatkan hubungan dirinya dengan Allah. Dan hubungan dirinya dengan Allah, jalan yang paling pintas, yang paling cepat untuk memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabbnya adalah salatnya. Kejauhan kalau kita harus puasa, kejauhan kalau kita harus bersedekah, tapi salat. Sekali lagi, salat adalah jalan yang cepat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Makanya Rasulullah kalau ada kesedihan, ada masalah, salat. Karena disitulah solusinya. Disitulah tempat kita mengadukan segala sesuatu kesedihan. Salat. Tapi sekali lagi, coba kita berlatih untuk setiap kita mau sholat, fokus, datang di awal waktu, sambil berzikir, sambil berdoa, sambil merenungkan. Jadikan seakan-akan ini adalah sholat terakhir kita di dunia. Atau bahkan kita membayangkan, jangan-jangan saat kita sedang sholat, Allah mencabut nyawa kita. Anak muda, jangan pernah sombong dengan kemudaannya. Sebagaimana orang tua, yang dia sudah sangat khawatir dengan datangnya kematiannya. Karena sebenarnya kematian itu tidak pandang bulu. Ketika sudah datang ajal, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dikedepankan. Enggak bisa. Ini wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua. Ini penting. Kalau tadi wasiat yang pertama, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Wasiat yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam, "Wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghada." Kedua. Yang kedua adalah janganlah engkau berbicara, kata Rasulullah, janganlah engkau berbicara dengan suatu pembicaraan, janganlah engkau mengucapkan suatu ucapan yang mana engkau meminta maaf pada keesokan harinya. Ini wasiat yang kedua.
Jangan engkau berbicara, mengucapkan sesuatu yang mana engkau akan meminta maaf pada keesokan harinya. Ini kan sering dalam kehidupan kita. Sedang apa ngomong sembarangan menjadi masalah besar, akhirnya kita datang meminta maaf. Maaf, kemarin saya khilaf, keceplosan, kondisi saya sedang banyak masalah, tapi menyesal. Bagaimana? Kata Rasulullah, ini nasihat beliau agar setiap diri kita itu menjaga lisan, memikirkan apa yang akan diucapkan. Jangan sampai yang diucapkan ini menuntutnya, bahkan terkadang meminta maafnya itu karena terpaksa, bukan kesadaran. Karena diminta untuk minta maaf. Kalau tidak akan mendapatkan begini. Konsekuensi di dunia yang tidak siap untuk diterimanya. Maka kata Rasulullah, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghada. Janganlah engkau berbicara, mengucapkan sesuatu ucapan yang engkau akan meminta maaf pada keesokan hari. Ihfadh lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thu'ban. Katanya seorang syair mengatakan, jagalah lisanmu wahai manusia. Janganlah lisanmu ini menyengat dirimu, karena sesungguhnya lisanmu ini adalah sebagai, atau perumpamaannya seperti perumpamanya ular liar. Nampaknya anggota tubuh yang lentur, tapi ternyata bisa menjadi anggota tubuh yang sangat tajam. Lisan. Nampaknya anggota tubuh yang lemah, tapi bisa menjadi anggota tubuh yang sangat kuat. Lisan. Sehingga kata Rasulullah tadi, janganlah engkau berbicara, janganlah engkau mengucapkan sesuatu yang mana engkau minta maaf kemudian harinya. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Hubungan seorang anak dengan ayahnya sering terjadi demikian. Hubungan seorang anak dengan ibundanya sering terjadi demikian. Hubungan seorang saudara dengan saudaranya, hubungan sahabat dengan sahabatnya, hubungan istri dengan suami, suami dengan istrinya, menantu dengan mertua, mertua dengan menantunya. Semuanya biasanya dimulai dari lisan, tersinggung karena ada ucapan tertentu. Akhirnya renggang, terputuslah tali silaturrahim. Semuanya berawal dari lisan. Katanya Rasulullah, wa hal yukabbun nas ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Manusia itu banyak yang disungkurkan, dicampakkan di neraka karena lisan mereka. Makanya kata Rasulullah, man hafidha li baina lihyaihi wa fakhidhaihi dhamintu lahul jannah. Atau man dhamina li, siapa orang yang berjanji kepadaku untuk menjaga dua hal, antara kedua bibirnya, lisan, dan antara kedua pahanya, kemaluannya. Siapa yang bisa menjaga dua hal ini, kata Rasulullah, aku akan menjamin untuknya surga. Ini dua sumber malapetaka di dunia ini. Makanya kata Rasulullah, jangan engkau berbicara dengan ucapan yang engkau nanti kemudian hari meminta maaf, dipaksa atau karena merasa berdosa. Meminta maaf karena tersadarkan atau meminta maaf karena terpojokkan, sama saja. Sehingga kita memperhitungkan setiap ucapan kita. Oh jangan, ini ucapan ini berbahaya. Ucapan ini berbahaya. Bisa merusak hubungan yang erat, bahkan keluarga besar yang sangat harmonis pun, jikalau ujung-ujungnya tidak bisa menjaga lisan satu dengan yang lain, akan sangat mudah dihancurkan. Dan ini salah satu pintu syaitan agar menjerumuskan manusia dalam kesalahan-kesalahan itu melalui pintu lisannya. Karena tabiat manusia itu adalah makhluk yang berbicara. Kalau makhluk yang berbicara, maka dia normalnya akan terus ngomong. Bukan benda mati seperti batu, gunung, pohon.
Berbicara terus, ngobrol, cerita, interaksi, komunikasi, terus begitu. Nah, ucapan-ucapan ini yang perlu kita jaga. Kan Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau diam. Pilihannya hanya dua, ucapkan kebaikan atau diam. Makanya jikalau kita memang tidak bisa mengucapkan kebaikan, mengajak orang pada hal-hal yang baik, menasihati orang dari hal-hal yang buruk, ya sudah diam. Diam itu selamat. Diamnya seseorang itu menyelamatkan dirinya. Makanya ini adalah wasiat yang kedua, yang mana penting sekali dalam kehidupan kita, keseharian, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah itu bermula dari lisan. Ya, bermula dari lisan. Yang pandai berbicara ataupun tidak pandai berbicara, sekali lisannya tidak bisa dijaga, maka akan membinasakan kehidupannya dan merusak hubungan keakraban dengan kerabat, saudara, keluarga, sahabat, rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian. Kemudian wasiat yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan satukan, kumpulkan rasa putus asa. Dari apa? Dari apa-apa yang dimiliki manusia. Maksudnya, apa maksudnya mengumpulkan putus asa dari apa yang dimiliki manusia? Maksudnya jangan sekali-kali kita menggantungkan harapan-harapan kita kepada manusia-manusia yang memiliki berbagai macam kedudukan, jabatan, harta dan seterusnya. Gantungkan segala sesuatunya kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan gantungkan kepada manusia. Sehingga ketika kita tidak bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah, akan mengurangi rasa kecewa dari kecewa. Kecewa ini karena saya sudah bergantung padanya, ternyata dia mengkhianati. Kecewa ini dan seterusnya. Tapi setelah kita berupaya, setelah kita berusaha, setelah kita tawakal dan mengambil sebab-sebabnya, kemudian ternyata hasilnya belum memuaskan, ya sudah. Kita sudah memasrahkannya kepada Allah. Untuk apa kita menyesali? Andai kata saya tidak percaya sama dia, kan kita sudah berupaya. Percaya kita tidak dibangun dalam sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit. Ternyata orang kita percaya mengecewakan kita, ya sudah, apa boleh buat? Kita sudah berupaya, kita sudah berusaha, ternyata mengecewakan kita. Nggak perlu mendalam kekecewaan itu. Itu sudah bagian ketentuan Allah untuk mengajari kita menerima ketentuan yang baik ataupun yang buruk. Kata Rasulullah, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Ini penting sekali dalam keseharian kita, karena kita manusia yang memiliki sifat sosial, makhluk yang sosial, berhubungan dengan satu dan yang lainnya, sehingga antar hubungan ini seringkali kita saling menggantungkan. Dan ketika sudah benar-benar tergantung dengan manusia, ketika ada sesuatu masalah, maka akan menjadi manusia yang lalai, bahkan seringkali terkadang melupakan kalau dirinya memiliki Tuhan yang telah mengatur segala peristiwa, aktivitas, kejadian yang di dunia ini. Karena apa? Motivasi awalnya tadi, bergantung kepada manusia. Idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sta'adta fasta'idz billah. Wa 'alam anna al-ummata. Begitu kata Rasulullah. Pokoknya meminta bantuan, mintalah kepada Allah. Minta perlindungan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya seluruh manusia ini kalau bersatu padu untuk membuatmu celaka, maka tidak akan mungkin engkau celaka kecuali Allah sudah menetapkannya. Jadi bukan karena mereka yang mencelakakan kita, tapi memang karena Allah sudah menetapkan.
Begitu pula sebaliknya, kalau semua manusia bersatu padu untuk memberikan kebaikan kepada kita, ternyata Allah tidak menuliskannya, maka tidak akan terjadi kebaikan itu. Kecuali Allah sudah menuliskan. Maka jangan bersombong diri dan berbangga diri ketika kita memiliki banyak kawan-kawan yang baik di sekeliling kita, yang selalu memberikan terbaik. Itu mereka semuanya hanya sebab. Allah bisa mengatakan semuanya tutup semua. Makanya semuanya adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Jikalau kita menyadari ini, maka kita akan fokus kembali kepada Allah. Lihat dari 3 pesan Rasul. Yang pertama kaitannya sholat. Dan sholat ini adalah ibadah yang menggabungkan seluruh aktivitas kita sebagai hamba. Dari hati kita dituntut untuk khusyuk, dituntut untuk fokus, dituntut untuk munajat, ibtihal, mengharapkan, takut, berserah diri di saat sholat. Dari sisi ucapan kita membaca Al-Fatihah, berzikir, berdoa, membaca tasyahud, salawat di dalam sholat kita. Dari sisi gerakan kita ada gerakan ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk, salam, takbir, semuanya gerakan. Jadi sholat ini sempurna dia. Amalan hatinya ada, amalan aktivitas tubuhnya juga ada, lisannya juga ada. Dan ini semua hubungan dengan Allah. Ketika pada wasiat yang kedua membahas tentang apa? Tentang lebih fokus atau dominan kepada hubungan dengan makhluk. Sekalipun menjaga lisan itu juga menjaga lisan dari hal-hal yang tidak kita ketahui, agar kita tidak berbicara sembarangan mengatasnamakan Allah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hati-hati dari mengucapkan sesuatu atas nama Allah padahal kalian tidak mengetahuinya. Hati-hati. Tapi lisan ini realnya lebih kita banyak praktek dalam keseharian, sangat-sangat membantu kita untuk memperbaiki hubungan kita antar sesama. Jikalau kita orang bijak, orang yang berbicara sesuai dengan kemampuannya, maksudnya dengan kodratnya, keperluannya, kebutuhannya, maka dia adalah orang yang akan selamat dari banyak permasalahan. Kan kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Itu dia. Sedangkan yang ketiga, fokus kepada apa yang ketiga? Fokus kepada amalan hati. Yaitu apa? Al-ya'su, putus asa dari berharap kepada manusia. Bukan berarti kita tidak boleh berharap kepada manusia, boleh. Kita punya harapan kepada anak kita, kita punya harapan kepada keluarga kita punya harapan kepada karyawan kita punya harapan kepada pembesar-pembesar kita, pemerintah, harapan ke sama manusia, boleh. Tapi maksudnya di sini, ketika kita putus asa dari apa yang dimiliki manusia adalah, jangan sampai harapan ini menjadi lebih besar daripada harapan kita kepada Allah. Ini yang repot. Karena prakteknya di lapangan sekarang yang terjadi demikian. Ketika terjadi suatu kesalahan yang dilakukannya, tidak mengembalikan itu sudah takdir, bukan. Ini kalau saya tidak melakukan begini, kalau saya sudah melakukan langkah ini salah, kenapa pemilihan kemarin begini, ini seterusnya dia menyalahkan langkah-langkahnya, ketentuan, ketetapannya. Dia lupa bahwasanya segala sesuatu itu hanya upaya dan usaha. Sedangkan hasil yang menentukan adalah Allah. Sedangkan hasil yang menentukan adalah Allah. Makanya ini perlu sekali dalam kehidupan kita, selain kita menjaga sholat kita, menjaga ucapan kita, menjaga hati kita, untuk tidak terlalu banyak bergantung kepada manusia. 3 hal ini kalau kita bisa lakukan dalam keseharian kita, maka kita menjadi seorang muslim yang bermartabat. Seorang muslim yang bermartabat. Tapi sekali lagi,
Tiga hal ini ringkas, tapi prakteknya sangatlah susah. Susah bukan berarti tidak bisa. Susah bukan berarti mustahil untuk dilaksanakan, bisa. Tidak mungkin kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada orang yang bertanya tadi sesuatu yang mustahil dilaksanakan, tidak mungkin. Dan beliau menjadi teladan dalam nasihat yang tiga tadi. Lihat ya, kita lihat sekarang dalam sholat. Lihat tadi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat. Pada suatu saat Rasulullah melaksanakan sholat. Pada rakaat pertama Rasulullah berdiri, makmum yang di belakang sampai mengatakan Rasulullah tidak akan ruku. Kenapa? Saking lamanya. Jadi mengira ini udah berdiri terus nih sholat kita nih, nggak ada rukunya. Para sahabat padahal setelah Rasulullah ruku, mereka mengira Rasulullah nggak akan bangkit lagi dari ruku. Saking lamanya. Ketika bangkit dari ruku juga demikian, ketika sujud juga demikian. Kenapa? Kok bisa sholatnya begitu lama tanpa ada lelahnya? Karena tadi ketika raga, ketika jiwa, ketika hati, ketika ruh sudah menghadap kepada Allah, maka keletihan, kelelahan yang dihasilkan dari kehidupan di dunia ini tidak lagi bermakna. Yang menjadi maknanya adalah bagaimana ia dekat dengan Rabb-Nya. Itu yang sangat berarti dalam keadaan demikian. Begitu juga Rasulullah adalah orang yang paling menjaga ucapannya. Orang yang paling menjaga ucapannya, lisannya. Dan ia mengajarkan kepada para sahabat bagaimana mereka untuk menjaga lisannya. Sebagaimana kita ketahui banyak dari kalangan saya ditegur gara-gara urusan lisannya. Begitu juga yang ketiga, Rasulullah ini orang yang sangat terbebaskan dari ketergantungan dari manusia. Kita buktikan dalam sejarah-sejarah beliau, bagaimana beliau ini diberi kesempatan untuk menjadi orang yang kaya raya, diberi kesempatan menjadi tokoh yang dihormati seluruh kabilah dan suku yang ada. Tapi beliau tidak mengambil kesempatan itu dan teguh untuk mendakwahkan tauhid dan mengesahkan Allah, sekalipun harus diusir dari negerinya. Apakah pernah terbayang bagi seorang yang terpercaya, bagi seorang yang dianggap jujur, bagi seorang putra dari keturunan yang sangat tinggi secara nasab dan sangat bermartabat, tiba-tiba diusir begitu saja dari negerinya? Bagi beliau mungkin sebelumnya tidak terbayang. Makanya ketika awal wahyu turun dan Rasulullah sedang konsultasi dengan Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal ini seorang pendeta Nasrani pada waktu itu yang mengetahui tentang peristiwa-peristiwanya Nabi Musa, Nabi Isa. Ia mengatakan, andai kata aku masih seorang anak muda saat engkau dikeluarkan oleh kaummu dan aku menolongmu. Seorang Rasulullah menjadi nabi di awal-awal, di hari-hari pertama mendengarkan ucapan engkau akan diusir oleh kaummu, kabilahmu, keluargamu, kaget. Beliau mengatakan, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Rasulullah tidak pernah terbayang. Kenapa? Karena Muhammad ibnu Abdillah, anak muda yang sangat tangguh ini dipercaya, jujur, amanah, penuh dengan keberkahan hidupnya. Keluarganya keluarga terpandang. Ayahnya atau paman-pamannya, kakeknya adalah para tokoh. Tiba-tiba dikeluarkan begitu saja oleh keluarganya, bahkan keluarga terdekatnya. Tidak pernah terbayangkan dalam benak Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Tidak pernah terbayangkan. Ternyata katanya Waraqah bin Naufal, tidak ada satu orang pun yang diutuskan dengan membawa risalah yang kau bawa ini kecuali ia akan diusir.
Maka dari itu Rasulullah sudah menata hati, siap-siap. 13 tahun kemudian terjadilah pengusiran itu, yang mana Rasulullah kemudian pindah ke negeri Madinah, dan kita mengenal peristiwa apa? Hijrah. Lihat bagaimana Rasulullah melepaskan seluruh ketergantungan dengan keluarga, seluruh ketergantungan dengan suku, jabatan, kedudukan, harta, semuanya dilepaskan. Ia hanya murni menuju Allah, menghadap Allah. Apa yang Allah tentukan, itulah ketentuan yang terbaik. Selesai. Wal khairu makhtarahu Allahu laka, la makhtartuhu anta. La makhtartahu anta. Dan kebaikan itu adalah kebaikan yang Allah pilihkan, bukanlah sesuatu yang engkau pilih untuk dirimu sendiri. Kebaikan itu adalah kebaikan yang Allah pilihkan untuk dirimu, bukan sesuatu yang engkau pilihkan untuk dirimu sendiri. Makanya sekali lagi rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, 3 nasihat, 3 wasiat yang diwasiatkan Rasulullah kepada laki-laki yang meminta dinasehati, coba kita masing-masing berupaya dari sekarang dan seterusnya untuk mempraktekkan dalam keseharian. Jangan ketika kita berbicara sembarangan. Jangan kita menaruh banyak harapan kepada manusia, akhirnya selalu dihantui dengan rasa kecewa. Jangan pula salat kita sia-siakan. Fokuslah dalam salat kita dan ingatlah bahwasanya bisa jadi salat kita adalah menjadi salat yang terakhir dalam kehidupan kita di dunia. Ini penting sekali berkaitan dengan salat. Satu, karena salat adalah ibadah yang paling kita harapkan diterima oleh Allah. Berkaitan dengan lisan, karena kita sebagai manusia yang terus berbicara. Berkaitan juga dengan hati, yang hati kita ini sebagai manusia tidak terlepaskan dari ketergantungan dari orang lain. Namun ketergantungan ini jangan sampai menjadi ketergantungan yang melebihi ketergantungan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka 3 hal ini mari coba kita jaga, mari kita coba praktekkan. Sekali lagi saya katakan, bukanlah sesuatu yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Berarti bisa dilakukan, tapi dengan upaya. Dan kita yakin, orang-orang yang sudah berupaya dan berusaha, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berupaya di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan kami untuknya. Harus kita begitu. Berupaya, 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 Allah akan mudahkan. Hari ini masih diuji, terus berupaya, terus sampai Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita pada tujuan terakhir kita dari dunia ini. Mungkin itu, atau boleh ditambah? Sudah cukup? Atau nanti kalau semakin lama buyar nanti nasihatnya. Jadi yang sedikit gitu tapi bisa dipahami gitu. Sedikit tertegur hati kita, tersadarkan diri kita, itu lebih baik memang daripada durasi yang panjang kemudian kita lupa apa yang kita bahas pada pertemuan atau kajian. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dan diri kita orang-orang yang menerima setiap nasihat yang masuk dalam diri kita, dan menjadikan kita sebaik-baik orang yang mengambil nasihat itu untuk terus dilaksanakan dan diamalkan, dan menjadikan diri kita istiqamah, teguh, tegar dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, syariatnya, terutama menjalankan salat dengan penuh kekhusyuan dan kesempurnaan dalam menjalankannya, menjaga lisan kita untuk terus berhati-hati dengan mengucapkan ucapan-ucapannya, menjaga hati kita untuk selalu menyandarkan hati kita kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin itu aja, begitu kita cukupkan. Semoga tidak ada pertanyaan. Atau ada pertanyaan, saya persilahkan. Silahkan, monggo. Kalau ada bertanya, silahkan. Tidak ada masalah, santai saja.
Kalau tidak ada, alhamdulillah kita tutup saja gitu. Nampaknya tidak ada gitu. Kalau tidak ada, kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.